Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas informasi persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua PCIM yang ada di India, dengan Muhammad Agus Alvia. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina dan Sobat TV Muhammadiyah. Iya. Bagaimana kabar di India? Apakah sudah membaik? Alhamdulillah, kabar di India sekarang kita sedang musim dingin. Rata-rata dari 5 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius di ibu kota New Delhi. Dan saat ini memang di India sedang ramai kasus COVID-19 varian Omicron yang naik cukup signifikan begitu. Kondisi para WNI dan juga kader Muhammadiyah yang ada di India sendiri seperti apa, Mas? Alhamdulillah semuanya baik, terlebih rata-rata semuanya sudah mendapatkan vaksin ya, 2 dosis, dan juga dari KBRI New Delhi juga cukup aktif memberikan bantuan suplemen dan juga alat kesehatan yang dikirim ke beberapa warga negara Indonesia termasuk saya dan juga keluarga. Baik, Mas Agus, kami mendengar bahwa Mas Agus adalah salah satu YouTubers yang cukup subscribernya cukup tinggi juga begitu, dan meliput beberapa kegiatan-kegiatan, aktivitas keadaan yang ada di India, sekaligus juga kegiatan-kegiatan kader Muhammadiyah yang ada di sana. Bagaimana sih sebenarnya kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang ada di India? Ya, jadi kita ini untuk pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah termasuk ya PCIM yang masih belia, kita didirikan pada saat itu langsung oleh Profesor Haidar Nasir ketika kunjungan beliau ke India di 18 April 2018. Yeah. Dan ini adalah periode kedua setelah periode pertama ya 2018 sampai 2020 dan sekarang 2020 sampai 2022. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah ya sebagai ketua, dan kegiatan kita di era saya ya kebetulan saat ini berada di COVID-19, sehingga rata-rata waktu itu kita mengadakannya sifatnya seperti kajian, pembekalan, dan baru-baru ini ya karena sudah dilonggarkan dari lockdown itu sendiri, kita bisa melaksanakan salah satunya yaitu Winter Charity ataupun bakti sosial di musim dingin sebenarnya sejak tahun 2020 lalu. Oke, Winter Charity ini memang diselenggarakan setiap tahunnya begitu oleh Mas Agus dan juga rekan-rekan Muhammadiyah di sana, begitu? Iya, betul. Ini agenda yang sudah kita mulai sebenarnya sejak tahun 2020 ya, di mana memang kegiatan ini terakhir di tahun 2021 ini tadi kita laksanakan di tanggal 21 Desember dan 22 Desember. Jadi disitulah kita mencoba untuk berbagi ya kepada mereka yang membutuhkan, khususnya di musim dingin, karena memang musim dingin ini adalah tantangan yang terberat bagi para tunawisma ataupun mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, terkhusus di beberapa kota termasuk di ibu kota New Delhi di mana ada sekitar 25 juta orang populasi di sini, seperti itu. Untuk saat ini tuh Mas, kita lihat juga kan perkembangan kader di berbagai negara begitu ya tentang Muhammadiyah. Nah, di India sendiri sudah ada berapa anggota, Mas, untuk saat ini? Ya, untuk di India saat ini kita memang terbilang kecil ya jumlah warga negara Indonesia yang ada di India, itu sekitar di angka sekitar 1.000 ya sampai 2.000, dan mahasiswa pun ada sekitar 100 sampai 200 mahasiswa. Dan kader kita Muhammadiyah di sini ada sekitar 10 sampai 15 orang yang mana tersebar di beberapa negara bagian. Ya, pertama ada di kota New Delhi, kedua ada di Hyderabad, sebelumnya ada di Aligarh, lalu ada juga di Uttarakhand, dan beberapa tempat-tempat yang lainnya seperti di Haryana, Gurugram, beberapa profesional juga WNI kita juga bergabung di Muhammadiyah, seperti itu. Ya, kita tadi sudah menjelaskan Mas ya kan di beberapa tempat kan pasti juga lokasinya jauh gitu. Bagaimana sih untuk mengumpulkan para kader Muhammadiyah dalam satu PCIM gitu dalam kegiatan-kegiatan? Apakah melalui Zoom meeting atau sekarang sudah leluasa untuk bertemu gitu? Nah, itu dia. Kita terpisah antara jarak dan waktu ya, Mbak Rina dan juga Sobat TV Muhammadiyah. Jadi kita bertemunya pertama jelas melalui WhatsApp group ya.
lalu juga melalui Google Meet ataupun Zoom meeting seperti itu. Nah, bagi yang posisinya berdekatan, misalnya saya dengan satu teman yang ada di kota New Delhi, kita bisa langsung bertemu dan bisa langsung membuat acara salah satunya Winter Charity itu di kota New Delhi. Jadi ada perwakilan kita yang di Hyderabad dia laksanakan di sana. Kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia di India, khususnya komisariat di kota Aligarh. Nah, kita bekerja sama dengan PPI Aligarh ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Aligarh. Kita berkolaborasi untuk kegiatan, termasuk juga dengan PPI India gitu ya, dan juga NGO yang berasal dari India itu. Jadi kita berharap juga Muhammadiyah bisa melakukan kerja sama ya dengan beberapa pihak-pihak terkait untuk bisa meningkatkan kebermanfaatan ya di India itu sendiri. Wah, luar biasa sekali, menarik ya. Jadi tetap giroh Muhammadiyah yang ada di India cukup pesat juga ya di sana. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi para kader-kader Muhammadiyah yang ada di persyarikatan baik di India maupun negara-negara yang lain tentu saja ya Mas ya, untuk pertemuan dan mengikuti kegiatan-kegiatan program yang sudah disediakan. Mas, kita nanti akan melakukan perbincangan lagi, kita akan bertanya lebih dalam lagi kepada Mas Agus Aufia, dan tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, dan kali ini masih bersama dengan Mas Muhammad Agus Aufia selaku Ketua PCIM India yang saat ini sudah bersama kami. Beliau ini adalah salah satu YouTubers dan juga kader persyarikatan yang cukup aktif di India. Dan kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Aufia. Baik. Ya, gimana sih kondisi saat ini dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang lebih konkret, apa saja sih yang menarik dari setiap kegiatan atau tantangan-tantangan selama menjalankan amanah sebagai Ketua PCIM di India? Iya, kita bersyukur sekali dengan selesainya lockdown fase kedua ya, yang sempat ramai kemarin dengan sebutan tsunami COVID-19 ya, varian Delta. Sudah selesai lockdown diadakan di awal bulan Juni, dan akhirnya kita cukup bisa melaksanakan kegiatan yang lebih real. Nah, dalam fase Muhammadiyah di India di periode kedua ini, beberapa hal yang sudah kita laksanakan ya, selain Winter Charity adalah kita berusaha untuk bisa memfasilitasi kerjasama antara universitas, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah dengan perguruan tinggi yang ada di India. Terakhir, saya dan senior saya yang ada di India, di Kerala University, mencoba menginisiasi kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Malang dengan University of Kerala yang ada di bagian India Selatan. Dan kita memang salah satu program kita adalah di bidang pendidikan itu sendiri ya, yaitu membangun kolaborasi. Dan sebenarnya kita sangat berharap sekali, banyak sekali potensi-potensi ya di sini yang saya pikir beasiswa mungkin bisa diberikan kepada para mahasiswa India ya, untuk mereka melanjutkan studi di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting saya pikir. Dan yang selanjutnya, saat ini kami sedang mengerjakan buku tentang, judulnya seperti ini Mbak, Apa kabar Islam di India? Apa kabar Islam di India? Wah. Nah, betul. Jadi ini bukunya sedang kita buat. Ini adalah tulisan, beberapa tulisan dari para mahasiswa dan juga para profesional, bahkan perempuan Indonesia, ibu yang sudah menikah dengan pria India. Jadi kita coba membahas mulai dari segi sosial, ekonomi, politik, info beasiswa, ya, bahkan syarat-syarat pernikahan mungkin bagi yang ingin menikah campur gitu ya. Dan banyak hal yang bersikap sifatnya budaya yang ingin kami perkenalkan. Jadi kita taunya India dari segi film Bollywood saja. Betul. Ya. Nah, sekarang kita ingin memberikan perspektif bagaimana seorang Muslim Indonesia tinggal di India, memberikan perspektif dalam beberapa hal tentang India. Ini sedang proses, semoga saja nanti tahun 2022 akan segera launching. Ya pemirsa, ini menarik sekali nih, tadi membuat buku dan juga bagi teman-teman semua yang ingin sekali melanjutkan studinya di negeri India, tentu saja tertarik misalnya film-filmnya. Biasanya orang akan melakukan studi atau tinggal di satu negara itu berdasarkan referensi film, bahkan juga tontonan-tontonan yang dari media yang dia sedang pelajari dan dia tonton begitu ya Mas ya. Dan itu tadi menarik karena ada buku yang tentu saja pasti akan ditunggu-tunggu banyak kader Muhammadiyah di Indonesia tentu saja, yang sangat menarik. Betul sekali.
Mas, ada yang menarik nggak sih selama menjabat sebagai ketua PCIM gitu? Tantangannya tentu saja bagaimana Islam atau Muhammadiyah sendiri diterima di India. Saya pikir ada satu fakta yang perlu kita Ya. ketahui ya. Jadi India ini adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hmm. Katakanlah Indonesia dengan populasi Muslim sekitar 240 juta mungkin ya saat ini kurang lebih. Nah, lalu Pakistan di angka sekitar 220 juta, India berada di 210 juta populasi Muslimnya saat ini. Wow. Dan berdasarkan penelitian pada tahun 2060 dari salah satu lembaga Amerika Serikat, tahun 2060 India akan menjadi negara dengan muslim terbesar di dunia. Dan pada saat itu Indonesia akan berada di posisi ketiga dan keempat. Maksudnya apa? Ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Saya pikir untuk Muhammadiyah bisa untuk menebar ideologis berkemajuannya, kebermanfaatannya gitu ya di India itu sendiri. Dan bagi saya tantangan untuk dakwah Muhammadiyah di India ini memang bisa saya katakan gampang-gampang sulit gitu. Apa yang Gampang. menurutnya sulit begitu, Mas Oke, Agus? kalau dari segi sulitnya memang dari segi ini ya masih ada di situ mungkin pikiran-pikiran, stereotip-stereotip ataupun bahkan Islamifobia yang masih Oke. ada kadang di India ini gitu ya. Dan India ini adalah negara di mana sekitar 80% mereka beragama Hindu ya. Hanya saja memang dari beberapa itu masih ada yang memiliki pemikiran-pemikiran ataupun stereotip negatif terhadap Islam itu sendiri. Nah, ini perlu untuk kita bisa luruskan, apalagi saya pikir Muhammadiyah bisa mengambil peran tersebut gitu ya. Baik. Dan terlebih juga dari segi pendidikan dan juga ekonomi ya, pemberdayaan terhadap kaum muslimin di India saya pikir itu juga sangat penting untuk bisa dilakukan. Namun memang secara politik gitu ya, dengan dinamika yang ada, yang kita kadang sayangkan adalah di mana ketika isu agama dijadikan sebagai ini ya, sebagai alat politik. Nah, ini yang kita khawatirkan dalam konteks India saat ini seperti itu. Sehingga ini menjadi tantangan yang harus kita olah, harus hati-hati dan harus kita manage agar Oke. kita bisa berbagi bagaimana sih keberagaman di Indonesia tuh melalui Muhammadiyah itu bisa terwujud gitu. Baik, kan historikalnya juga antara keagamaan di sana juga cukup panjang gitu ya, dari berabad-abad yang lalu ada Betul sekali. gesekan-gesekan yang itu juga mungkin akan menambah kesulitan juga bagi para kader di sana untuk memberikan pemahaman masyarakat di sana tentang Islam yang lebih humanis, lebih moderat Betul begitu sekali. ya. Nah, Betul sekali. apa saja yang dilakukan Mas Agus dan juga rekan-rekan di sana untuk akhirnya bisa melunakkan hati mereka untuk bisa menerima Muhammadiyah dan pemahaman-pemahaman keislaman yang lebih moderat seperti ini? Ya, ini sangat bisa terlihat ya, ataupun secara real kita lakukan ketika kita langsung berinteraksi dengan saudara-saudari kita, baik itu dari kaum muslimin India itu sendiri, bahkan yang beragama Hindu ataupun agama Sikh itu sendiri gitu ya. Jadi saya memposisikan saya dan juga beberapa kader Muhammadiyah di India memposisikan kita tidak hanya sebagai seorang misalnya warga negara Indonesia ataupun kaum muslimin, tetapi juga kita menjadi duta bagi persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Wah. Nah, awalnya saya tidak akan bercerita kalau saya bergabung Muhammadiyah, tidak seperti itu. Tapi setelah lambat laun mereka, ini pandangan kamu seperti ini ya? Iya, saya bilang seperti ini. Kamu ini kalau di Indonesia ada organisasinya? Saya bilang ada, namanya Muhammadiyah. Oh, begitu ya. Mereka akhirnya paham. Dan yang cukup menarik pada saat itu ketika Profesor Haidar Nasir memberikan kuliah umum di kampus saya di Jawaharlal Nehru University. Itu rata-rata yang hadir tidak hanya Muslim tapi juga yang beragama Hindu. Mereka sangat terkesima dengan pandangan politik, sosial, ekonomi dari Muhammadiyah itu. Nah, promosi inilah yang kita perlukan untuk lebih lanjut. Terlebih ada beberapa kampus Islam di India ini seperti Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, dan banyak organisasi lain yang saya pikir penting untuk mengetahui gerak dakwah yang siapa tahu nanti bisa menginspirasi. Iya, semangat dari para kader yang ada di India juga tentu saja sangat ngebantu sekali untuk akhirnya Muhammadiyah juga bisa mampu untuk pelan-pelan agar terus berkibar di sana ya Mas ya. Betul sekali. Baik, nanti kita akan bertanya lebih
lanjut lagi, kita lanjutkan perbincangan kita Mas Agus. Setelah yang Baik. satu ini tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah pemirsa. Ya pemirsa TV-mu kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama Ketua PCM India, yakni Mas Muhammad Agus Aufia yang juga salah satu YouTubers yang bisa Anda saksikan di channel YouTube-nya. Berbagai kegiatan dia cantumkan di situ, kegiatan para kader persyarikatan, juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Baik Mas Agus, kita lanjutkan perbincangan kita. Menarik sekali, semakin di episode-episode yang lalu juga kita berbicara mengenai kuliner yang ada di sana, begitu ya. Kader juga biasanya shock culture ketika berhadapan dengan budaya dan juga makanan yang ada di India, begitu, menyesuaikan diri. Nah, bagaimana nih para kader Muhammadiyah ketika pertama kali datang ke India? Cerita-cerita yang unik pasti ada, begitu ya. Bisa dijelaskan Mas Agus? Iya, rata-rata khususnya yang tinggal di India Utara, mereka itu akan mengalami culture shock dalam hal makanan, yaitu ketika menemukan makanan versi vegetarian. Kita pasti sadar ya, kalau keluar negeri pasti makanan tuh berbeda. Kecuali kalau kita ke Malaysia, Singapura gitu, itu paling masih dekat. Tapi ketika di India, kita tuh culture shocknya pada saat saya datang ke asrama, kok ini makanannya nggak ada lauknya ya? Kok ini roti ya? Kok kentang ya? Mana misalnya telurnya ataupun mungkin ikannya gitu ya? Apalagi kalau di sana tidak ada daging sapi kalau nggak salah ya. Betul sekali, itu dilarang ya secara hukum ya, karena ini kan mengandung kepercayaan agama Hindu. Iya. Jadi saya itu dan teman-teman baru sadar kalau ternyata di India itu ada dua konsep makanan. Yang pertama, Mbak Arina dan juga Sobat TV Muhammadiyah, vegetarian food. Itu adalah makanan tanpa daging. Rata-rata makanan ini dimakan oleh mereka yang beragama Hindu dan mereka taat menjalankan perintah agama mereka, yaitu tidak memakan daging. Baik itu daging ayam, daging kambing, daging kerbau, ataupun ikan gitu ya. Bahkan ada yang telur juga tidak dimakan. Nah, jadi di asrama saya disediakanlah menu tersebut. Nah, saya beruntung sekali di asrama saya ternyata itu setelah saya makan beberapa kali makanan vegetarian, baru ada makanan yang non vegetarian kita menyebutnya, atau kita sebut non veg ya. Nah, baru di situ kita suka sekali Mbak Arina, kayak ayam biryani, chicken biryani, mutton biryani, kari, chicken curry, anda curry ataupun telur curry, itu benar-benar nikmat. Nah, banyak pertanyaan yang muncul seperti ini. Mas Agus, apakah mudah menemukan makanan halal di India? Ini pertanyaan yang sering muncul. Iya, itu Saya pertanyaan. katakan gampang sekali. Jadi, ketika kita makan makanan vegetarian, itu bisa kami pastikan, dan juga kaum muslimin India juga rata-rata mereka juga kadang makan itu halal. Karena di situ tidak ada unsur babi ya, kan daging otomatis tidak dimakan. Iya. Dan juga tidak ada unsur alkohol di situ. Jadi kalau misalnya traveling ke India ataupun studi di India, kalau ragu-ragu ya sudah makan makanan vegetarian. Nah, itu yang paling aman ya. Jika yang paling dibandingkan negara-negara Eropa yang mungkin kan rata-rata mereka menggunakan daging sebagai olahannya gitu ya. Betul. Dan di India relatif lebih mudah ternyata. Betul. Tapi kalau misalnya pengen makanan yang berdaging, Iya. apalagi kalau misalnya makan chicken biryani, ya, Wah. makanan-makanan kerajaan Islam Mughal itu ternyata di India ini masih sangat kental. Seperti chicken biryani, chicken curry, dan juga chicken jahangiri. Itu olahannya rata-rata daging kambing, daging ayam. Itu rata-rata yang punya restoran itu rata-rata biasanya muslim. Oke, jadi itu memudahkan para kader Muhammadiyah dan juga muslim di sana ya. Betul sekali. Oke. Itu sangat memudahkan sekali, dan biasanya kita akan melihat di warungnya itu biasanya ada tulisan-tulisan digantungin seperti Ka'bah, gambar Ka'bah, ayat Al-Qur'an. Dari situ kita bisa melihat, oh ini yang jual adalah muslim. Dan identitasnya sangat terlihat begitu ya. Jadi Sangat terlihat. memudahkan para kader Muhammadiyah di sana. Ya, Baik Mas, betul. apa saja sih program-program yang akan dilakukan oleh para kader di sana nantinya? Iya, saat ini kita beruntung sekali, kita baru saja membuka yang namanya keanggotaan baru ya. Alhamdulillah ini kita mendapatkan anggota baru dari mahasiswa baru ya, yang
mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa itu ada alhamdulillah ada 5 orang. Dan kedepannya sebagaimana saya sampaikan tadi kita sedang menyusun buku dan insya Allah juga kita akan terus menjaring beberapa organisasi-organisasi yang prospek ya untuk dilakukan kolaborasi antara PCIM ya India ataupun Muhammadiyah secara umum dengan lembaga tersebut, baik itu lembaga NGO yang bekerja ataupun bergerak di kegiatan sosial ataupun pendidikan, karena fokus kita adalah sosial dan pendidikan. Jadi ini adalah rencana-rencana kita yang ingin kita fokuskan ya setelah beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jadi memang nanti setelah kita mendapatkan komunikasi yang baik nanti akan kita coba sampaikan ke pusat gitu ya terkait potensi-potensi ini. Baik Mas Agus, nah Mas Agus ini kan sudah menjadi Ketua PCM juga sudah beberapa waktu begitu, dan apakah ada pesan-pesan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk terus memantau perkembangan PCM yang ada di India? Ya, saya masih ingat sekali salah satu pesan yang saya pikir penting bersama teman-teman yaitu di tahun 2018 itu sendiri bulan April ketika kita baru didirikan, Prof. Haidar Nasir ketika itu berpesan agar PCM India berfokus pada bidang sosial dan juga bidang pendidikan. Jadi kita melalui PCM India berusaha untuk menerjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan ya. Mulai dari membangun kolaborasi antar universitas ataupun institusi, bahkan seperti kegiatan Winter Charity ini. Dan ini masih terus berjalan, kita lakukan dan mohon doanya dari para kader persyarikatan ya dan semuanya untuk kita bisa terus berbagi kebermanfaatan di sini dan bisa memajukan ya Islam di sini ya untuk menginspirasi melalui Islam berkemajuan. Nah, satu lagi pesan Mas Agus untuk seluruh kader di berbagai negara dan juga di tanah air. Ya, saya memiliki prinsip ketika kita berada di luar negeri, kita ini adalah tamu. Itu yang pertama. Kalau kita jadi tamu, jadilah tamu yang terbaik. Nah, itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, kita berada di India ya juga adalah sebagai seorang duta Muhammadiyah, selain juga duta Indonesia gitu. Baik. Nah, dari sini kita ketika menjadi duta kita berusaha untuk membantu apa yang bisa kita lakukan ya yang ada di negara-negara masing-masing di mana medan dakwahnya berbeda. Di India kita tahu ya kemiskinan, pendidikan gitu ya dan juga kesetaraan gender ini masih menjadi permasalahan di sini yang mana saya pikir melalui program-program ya di bidang pendidikan dan juga sosial kemanusiaan saya pikir apa yang dipesankan oleh para pimpinan Muhammadiyah saat itu adalah sesuatu yang sangat relevan yang harus kami terus kerjakan seperti itu. Baik, alhamdulillah semoga senantiasa semangat terus Mas Agus dan juga rekan-rekan kader Muhammadiyah yang ada di PCM dan terus berkibar, terus semangat menjalankan tugas dan juga semoga studinya segera selesai dengan baik. Amin, terima Salam kasih. juga untuk para kader di PCM India, Mas. Baik, terima kasih Marina. Terima kasih atas semuanya. waktunya di Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Agus Aufia selaku Ketua PCM di India. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCM yang ada di India. Itu menandakan berakhirnya perjumpaan kita di Diaspora Muhammadiyah. Akhir kata, saya Arinina dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.